kok membantu terungkapnya sebuah peristiwa yang menewaskan tahanan. Ya kan? Soal bagaimana dan lain sebagainya sama-sama kita rumuskan. Tapi kalau bolak-balik digiring kita HPP, itu dia. Masalah HPP itu adalah penentangan terbesar dari penyidiknya sendiri. Ya saat ini kayak KPK, ya kan ya. Besar sekali sampai minta dihentikan gitu loh. Nah, kenapa nggak kita batasi kewenangan penyidik ini dengan ukuran-ukuran yang jelas saja? Gitu kan. Jadi kalau pindahkan misalnya ya dari penyidik KPK kewenangan penahanan atau dari Polri kewenangan penahanan ke hakim untuk menilainya ya dari eksternalisasi, saya nggak pernah punya sejarah bagus punya itu. Waktu MK ya pengawasan terhadap MK dulu pakai KY Komisi Yudisial ya perdebatannya waktu itu adalah Arief Hidayat yang ngomong. Saya mengajukan salah satunya mengajukan uji materi terhadap pasal pengawasan KY terhadap hakim MK. Kalau dikawasi oleh eksternal justru menghilangkan independensi institusi. Kan capek kita. Itu sudah fitrah gitu. Kalau ada pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya akan menimbulkan resistensi, akan menimbulkan kesulitan dalam implementasi. Gitu. Tapi kalau ada pembatasan kriteria jelas tinggal bagaimana kita atur bikin aturan. Bikin aturan aja. Lapornya bagaimana caranya, ya kan keatasannya kapan. Ya kita bikin kita atur. Minimal apakah nanti di KUHP ini juga akan didetailkan soal misalnya si pelapor penyelidik atau penyidik ini tidak menindaklanjuti laporan, hukumannya apa? Bisa nggak dipastikan hukumannya nggak cuma masalah kode etik dan sebagainya gitu. Jadi kalau usulan sebagian teman-teman ya di fraksi misalnya kalau terjadi intimidasi dan lain sebagainya bisa sampai dengan pembatalan penyidikan kok. Yang tadinya di KUHP yang sekarang nggak ada urusan. Jadi kalau toh ada orang masuk sidang udah pincang-pincang ya kan ya terjadi tapi di pemeriksaan perkara dia nggak gugur gitu loh, penyidikannya nggak gugur tapi hanya soal hukuman ke orang yang melakukannya gitu loh. Intinya sih sebenarnya lebih karena publik tuh bingung mau percaya. Jangan publik ya, kita juga publik belakang kita bos. Ya oke, maksudnya masyarakat tuh bingung. Sebagian masyarakat. Nah iya gitu tapi loh. Kalau fakta masyarakat bingung itu nggak perlu diperdebatkan sih bang. Ya pasti nggak, tapi kalau sedetail dia bahwa harus ada institusi eksternal pengawas itu bukan publik lagi gitu kan. Itu kan usulan. Nah, iya, itu bukan publik lagi. Kalau soal bingung sepakat, masyarakat sepakat. Dan kemudian kan ada usulan kita tinggal caranya aja. Ya itu dia, salah satu caranya. Jadi jangan dibilang bahwa saya punya cara seperti ini, punya pemikiran seperti ini bukan representasi pendapat publik, enggak juga gitu loh. Oh enggak, ini kan kita bang, diskusi. Diskusi. Kemudian, tapi nggak boleh dong. Anda mengatakan bahwa yang publik mau seperti ini, ada pengawas eksternal, ada HPP, nggak bisa begitu gitu loh. Itu berangkat dari usulan teman-teman yang melihat praktek sejauh ini. Saya juga melakukan praktek sejauh ini, nggak perlu nanya teman-teman juga. Semua saya dengar kok gitu loh. Saya juga melakukan praktek Pak. Saya contohnya gini bang, untuk penyitaan aja tuh perlu izin pengadilan kan? Jangan dibandingin, untuk menahan izin pengadilan jangan itulah. Logika sederhananya gini, barang yang mau disita harus izin pengadilan, dapat izin hakim baru barang disita. Itu barang. Sementara orang ditahan. Udah izin itu contoh konkret. Kan gini bang, ini kan kita berusaha untuk supaya publik juga mau terlibat dalam diskusi tercerahkan. Jadi kan harus dikasih contohnya, itu tuh yang bisa mudah dimengerti gitu bang. Iya, itu misalnya contohnya tuh. Untuk menyita barang perlu izin pengadilan, tapi untuk menahan dirasa tidak perlu izin pengadilan. Jadi berarti barang lebih berharga daripada nyawa manusia. Itu logika fatalistik. Saya cuma kasih contoh bagaimana saya boleh menanggapi. Iya, saya menanggapi. Itu logika yang dibangun secara fatalistik untuk memanipulasi. Ya kan, Anda ingin memanipulasi. Biasanya yang manipulasi politisi sih. Enggak. Anda juga bisa jadi politisi. Kan nggak tahu siapa yang politisi di sini. Oh, yang jelas yang pakai gampang Garuda sih. Formal. Kalau kita bicara itu, Pak. Yang jelas politisi pegang kartu tanda anggota yang substansi gitu loh. Tapi secara substansi Anda juga. Entar dulu saya jawab dulu. Soal analogi yang keliru itu. Ya kan, kelirunya gimana? Tolong luruskan kalau keliru. Kalau barang izin, ya kan ya. Kalau orang nggak harus izin. Ya. Tapi kita bukannya mempermudah orang ditahan loh. Kita punya cara lain untuk tidak mudah orang ditahan. Kita bikin kriterianya. Kan kekhawatirannya intinya adalah soal kejelasan kriteria penahanan. Jangan orang ditahan sewenang-wenang tanpa kriteria yang jelas. Itu kan keinginan kita kan itu. Jangan ada kesewenang-wenangan untuk menahan orang. Karena itu harus dibikin jelas aturan mainnya, sistemnya. Jadi bukan kami mengabaikan. Nanti dulu belum selesai. Bukan mengabaikan atau merendahkan orang dibanding barang. Enggak. Kita punya pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan soal orang lain, caranya pengaturan soal barang lain. Dan tampaknya pengaturan soal barang lebih ketat dibandingkan pengaturan soal manusia. Buktinya soal barang harus diuji di pengadilan. Soal manusia tidak perlu diuji di pengadilan, cuma perlu tambah kriterianya. Seperti itu kan? Oh enggak, dan kriterianya enggak gampang. Iya, tetapi bukan caranya.
harus diuji atau dengan kriteria bukan berarti yang ini lebih penting, ini nggak lebih penting, Bos. Bang, kalau kriteria itu kan di atas kertas harus mengikuti ini. Tapi kalau kemudian itu diperiksa terbuka, bisa dapat dua-duanya, Bang. Bisa dinilai apakah kriterianya masuk, kemudian juga bisa ada lembaga yang kita harapkan independen, yang tidak, yang bisa saling meng-cross check kewenangan, jadi bisa dapat dua-duanya, Bang. Nggak udah, jadi bolak-balik. Anda ini membangun konstruksi pikiran Anda dengan enggak benar, sama sekali nggak benar. Nggak sesederhana itu. Kita bikin pengaturannya masing-masing. Ya, saya dengan nilai bobot yang berbeda. Apa enggak? Nanti dulu. Kita bobotnya bikin pengaturan masing-masing. Enggak. Bobot barang sama bobot Anda mau bobot enggak bisa Anda menjatuhkan bobot. Saya cuma pakai contoh tadi. Karena pengaturan yang berbeda kok. Ya itu dia. Pengaturan yang berbeda, tapi bobotnya berbeda, caranya berbeda, memproteksi orang dan memproteksi barang beda. Yang jelas memproteksi barang lebih penting dibandingkan memproteksi orang. Itu menurut Anda. Itu penyesatan yang Anda lakukan. Ya silakan Anda berpendapat. Silakan, saya punya pendapat yang lain. Saya punya hak untuk berpendapat yang lain gitu loh. Bang, tapi kalau dalam pengalaman Abang sebagai pengacara ya, Abang mengakui nggak sih bahwa sebetulnya di sebagian besar masyarakat kita itu kadang tidak tahu soal hak-hak mereka gitu. Nah, sejauh apa misalnya hak-hak didampingi pengacara, hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau misalkan ada kekeliruan dalam proses penangkapan gitu. Nah, sejauh apa sebetulnya KUHP ini gitu bisa semacam memastikan perlindungan hak-hak terhadap masyarakat yang tadi, masyarakat kecil yang ya kadang buta hukum, nggak ngerti apa-apa. Seperti tadi contoh misalnya yang tadi Ica bilang juga. Ada mungkin mekanisme sanksinya akan seperti apa gitu untuk memastikan bahwa ya niat baik ini betul-betul terimplementasi di lapangan gitu. Ya gini ya. Kalau Anda tanya praktek saya sebagai pengacara, justru saya mau jadi anggota DPR itu salah satu tujuannya adalah menyusun KUHP ini. Karena saya sangat pernah dizolimi karena KUHP ini. Bukan hanya klien saya pribadi pun pernah. Gitu loh. Nah, karena itu KUHP ini kan memposisikan warga negara melawan negara. Warga negara sangat tidak berdaya, melawan negara yang sangat adikuasa. Untuk itu perlu didampingi advokat. Kuncinya adalah penguatan hak tersangka dan penguatan peran advokat. Ketika ada advokat, terbukti kok, gitu kan ya. Berapa persen advokat? Ya tinggal advokat sudah banyak kok sekarang kok. Daripada 15 tahun yang lalu ketika saya berprofesi sebagai advokat, sekarang sudah sangat banyak kok, betul loh. Itu kan idealnya ya? Iya Bang, idealnya tersangka itu kan dikasih tahu ketika kamu punya hak untuk dapat pengacara gitu. Tapi dalam praktiknya Bang, aku sendiri pernah, sepupuku berurusan dengan polisi gitu, ya justru malah disuruhnya jangan pakai pengacara gitu loh. Nah, terhadap situasi-situasi semacam ini ketidaktahuan maupun dari aparatnya yang tidak menginformasikan hak si tersangka ini apa ini di draft pasal ini ya, di draft pasal soal advokat ya. Kita bikin bahwa nggak ada ketentuan di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun harus didampingi advokat. Semua harus didampingi oleh advokat gitu. Dan advokat kan sekarang ada kewajiban pro bono ya di organisasi advokat masing-masing. Kondisi tersangka ini nggak tahu bahwa dia punya hak untuk harus tahu. Ya harus siapa yang harusnya kan si penyidik kan yang memberitahu ya. Kalau itu terbukti ada proses, itu kan namanya penyimpangan ya. Adanya intimidasi, bahkan ada penyiksaan kalau nggak tahu. Ya itu harus menjadi objek pra-peradilan. Menurut saya ya, itu harus menjadi objek pra-peradilan ketika tersangka tidak didampingi advokat ya, tidak ditawari ya, bahkan dihalang-halangi untuk mendapatkan advokat, ya itu harus ada sanksi terhadap prosesnya di persidangan. Bang Hinca, apa Bang tanggapan soal ini? Abang veteran Komisi 3. Advokat juga. Advokat iya, tahu lah kita advokat veteran Komisi 3, udah berapa undang-undang yang lahir. Mbak Nana, saya kira peran media ini kan cukup kuat ya untuk memberitakan, mengedukasi begitu dengan cara yang masing-masing. Tentu ini kan bagian dari itu. Apa yang dijelaskan tadi ketua atau kami di sini menginisiasi ini sebagai sebuah kerja besar ini. Tadi Pak Ketua tadi juga mantan advokat. Saya juga ngerasain lah kami. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan kita juga lah itu. Nah, karena selalu ada asas hukum, semua orang dianggap tahu undang-undang. Jadi pertanyaan tadi itu kira-kira di situ. Nah, tentu teman-teman juga punya fungsi di situ. Kami juga pemerintah juga. Nah, sekarang dalam konteks partisipasi publik ini kan, yang selama saya di 3 periode di sini belum pernah nih nerima kayak gini. Ini luar biasa nih ruang. Bukan yang rapat sekian belas rapat sebelum pembahasan itu ada nggak di pembahasan undang-undang lain gitu loh. Satu itu tadi ya, itu yang saya tambahkan tadi. Malah ini belum kick off nih. Oke, nah kan? Nah sekarang saya nih. Nah kami diskusi 8 fraksi, masing-masing kita punya dapil. Saya kemarin pulang 30 hari. Saya keliling tuh ke polsek, saya kumpuli semua polisi, ke polres, ke Kejari, dan seterusnya. Baru masyarakat ngobrol gitu. Sama pertanyaannya. Wah, kami nanti gimana? Gitu kan gitu ya. Rata-rata mengatakan bahwa 44 tahun KUHP ini, si tersangka atau warga negara ini korban.
statusnya ini jauh sekali gitu. Nah karena itu semangat kita adalah penguatan pada si warga negara yang keterampas hak asasinya ini selama proses itu. Saya bercanda dengan teman-teman. Kalau kita belajar hukum kan gini Nana, dan kau selalu kutip itu, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Gitu kan? Ya kan? Kita belajar hukum begitu. Dalam KUHP, saya punya dalil lain. Dan ini pasti nyambung dengan pikiran teman-teman. Tinggal nanti teknisnya apa itu? Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Inilah yang disebut asas justice delay, justice deny. Jadi keadilan yang tertunda menurut kami adalah kejahatan yang sempurna. Karena dia harusnya bisa menuntaskan, dia tahan-tahan. Contoh, masa penahanan kalau ini dijumlahkan seluruh yang di KUHP sampai ujung, itu 180 hari. Artinya warga negara yang tersiksa terampas asasinya ditahan ini, baru jumpa 180 hari memperjuangkan keadilan ketemu hakim nih. Nah, karena itu kita lihat ini nggak fair ini. Kita kuatkan lainnya. Di mana kekuatannya? Sistem yang Nana tanya. Saat jadi saksi atau diperiksa pertama pun harus ada pendampingan. Maka advokat tadi lah yang damping. Yang sifatnya nggak duduk. Bahkan bisa bereaksi. menyampaikan keberatan. Keberatan, ini gitu dah. Satu ya. Nah yang kedua, tadi sampaikan CCTV. Nah, ini CCTV kan soal istilah, di sini kamera pengawas. Sebenarnya yang di kepala kami adalah teknologi. Besok ganti lagi teknologi dan sudah. Tapi teknologi yang memberikan rasa keadilan itu yang mau kita masuk. Bisa saja besok CCTV ganti apa dan seterusnya, atau AI dan seterusnya. Nah, tapi mau kita teknologi yang maju ini bersama masyarakat juga masuk di KUHP-nya. Nah, terakhir ini Nana, biar sedap nih. Kalau kalian nanti kejar ini kalian baca itu, kayak kalian kita di sini, kau bikin dimnya. Ini bang aku tak setuju, sebaiknya begini, karena begini. Saudara itu. Nah, masa waktunya hari ini sama reses nanti, Iyalah. ada 2 bulan, Ini draft. baru ke depan. Nah, nanti ke depan itu pemerintah Jangan di di sana. judgement ini Pak. Kita di sini nih. Bang Inca, Iya. jangan di judgement kita basa-basi, jangan di judgement kita nggak bermoral, dan segala macam gitu loh. Ya, saya tambah lagi. Ini kan draft. Jadi nanti kan kita di sini, sana pemerintah. Masih ada 2 kali, Glenn. Sekali di sini, kan ini belum kalian kerjaan pemerintah. Seolah-olah tunggal yang buat undang-undang ini. Akan ada pemerintah di sana yang berdiskusi bersama. Tapi kalau istilah orang Medan ini, bocor soal ini. Kita lepas dari awal sejak sekarang dengan konsekuensi semua orang berteriak. Ya udah kita dengar. Dan terus jalan. Apakah ini basa-basi? Enggak lah, kami nyatet. Kami catat, kami buat kesimpulan, dan seterusnya gitu. Tapi tentu masukan dari teman-teman sangat diharapkan, siapa tahu cara kami melihat tidak sama, karena apalagi wartawan kan paling dapat lah detailnya gitu. Tapi apakah suara yang kalian ajukan suara kami? Sama lah kita. Sama juga Namboruku di kampung pun begitu. Kalau dipanggil dulu kita dapat surat warna merah jambu kan waktu kita sekolah suruh kita. Karena tetangga meja sebelah. Kan kita kirim surat itu kalau pakai PS. 4 kali 4 sampai dengan 16 nggak sempat harap dibalas. Kan begitu. Yang pink itu sekarang kalau pink ditandatangani jaksa gemetar kita. Kalau yang kuning ditandatangani polisi gemetar, berarti sudah pro justisia. Nah, karena itu kehadiran teman-teman menurut saya ini energi kita semua menghasilkan RUU yang baru ini. Dan ini syarat negara hukum. Yang ketiga nih terakhir. KUHP-nya udah kita ketok kemarin itu, dan efektif berlaku nanti 2 Januari 2026. Terserah lah plus minusnya kan gitu. Kalau ini kita anggap motor gede, mau top sedikit rupa, tapi engine-nya Honda Astrea 81 itulah KUHP. Maka mau tidak mau harus kita kejar ini dengan waktu yang tersisa agar antara undang-undang pidananya dengan acaranya cantiklah itu ke depan. Nah, tugas narasi dan kawan-kawan media lah, ngasih narasi lebih panjang begitu. Sosona. Selesai. Jadi target penyelesaiannya memang tahun ini. Supaya ngejar nanti pelaksanaan KUHP dan Kalau kita udah nggak mau pakai KUHP yang sekarang. 44 tahun udah kan selesai itu. Itu masa lalu. KUHP yang sekarang, KUHP masa lalu. Yang kita mau bikin masa depan. Kira-kira begitu. Tanggung jawab juga kalau ngasih masukannya juga. Langsung pasal-pasal. Oke? Ada pesan khusus nggak sih Bang dari Ada. pemerintah, Presiden Prabowo misalnya gitu terkait dengan KUHP ini? Ya itu aja. Kalau ini adalah memang kita umum lah ya. Penyusunan apapun bentuk undang-undang kita separtisipatif mungkin. Nah, itu yang kita lakukan. Bang, jadi akan diuploadnya seberapa sering ya? Kalau ini kita kasih tahu lah. Kalau berubah, tapi kan gini, Ya itu dia Bang, maksudnya kayak supaya kesepakatan- cepat gitu. Kayak sebenarnya kan tadi Abang bilang sebetulnya udah dicoret tuh yang soal larangan live atau siaran langsung persidangan. Ada satu kameramu di sini. Ya, enggak, maksudnya ketika di-uploadnya itu akan seberapa sering? Karena kemarin itu kan lempar bola tuh. Antara sekjen yang waktu komisi 1. Itu kan lempar bola. Ininya belum di-upload. Ya itu dia. Karena kau udah pegang penting. Nah, itu ini kan tanggal 9 Februari. Maksudnya kalau bisa sesering mungkin apapun sesering perubahan di-upload gitu, ya Bang. pastilah. Oke. Pastilah. Mau target dong berapa sering di-upload kalau memang Nggak ada susah? angka lah. Kalau memang Enggak, maksudnya gini. setiap perubahan apapun supaya kita bicaranya kan enak tuh, udah yang terbaru, up to date gitu, RDP Bang. di sini naik kan udah ada kesimpulan. Jadi gini, RDP itu kan nggak setiap hari bisa ngambil kesimpulan karena nggak setiap hari quorum, ya kan? Kalau quorum
Langsung. Orangnya korum pun belum tentu oke, karena kadang-kadang yang hadir kan mesti cek kapoksinya gimana nih, ini belum tentu dia mau ngambil keputusan. Kebetulan yang kemarin langsung. Kalau itu kan langsung semua. Saya bilang, saya bilang ke ini teman-teman, itu dibuat catatannya di draft bahwa pada tanggal segini ada rapat ini menghasilkan ini ya, itu di note-nya. Oke, itu akan bisa diupload reguler ya Bang? Reguler. Dan teman-teman liput. Enggak, kita sudah terlalu sering dikecewakan, jadi wajar lah kita bertanya. Sudah terlalu sering abangku. Kita sudah terlalu sering. Janganlah membangun prejudice begitu ke komisi 3. Bukan prejudice. Enggak komisi 1, enggak komisi 3, itu DPR gitu loh. Iya, bukan prejudice, hanya menyampaikan fakta itu. Ya silakan, makanya dinilai. Aku bilang kalau dinilai dari banget kalau tadi ada niatan update KUHP ini. Oke, Bos. Thank you. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dalmi. Luar biasa sekali bagaimana Najwa Shihab ya membabat habis semua anggota DPR ini, teman-teman. Perdebatan demi perdebatan yang dilakukan Najwa bersama dengan anggota DPR yang ada dari kader Gerindra, teman-teman ya, Habibur Rahman dan jajarannya, teman-teman. Ya, di sini bukan hanya wawancara, tapi bagaimana Najwa Shihab ini mengkritik ya secara langsung DPR yang selalu membuat undang-undang namun minim sosialisasi terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana suara-suara rakyat tidak didengarkan. Inilah yang disuarakan oleh Najwa Shihab. Bagaimana menurut kalian?